Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa, amin. Sehat, puji Tuhan. Amin. Selamat datang di ibadah kedua. Selamat siang. Saya minta Bapak Ibu untuk bagi berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Sebelum kita masuk ke penyembahan pujian kita, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Karena kasih karunia Allah, kita diselamatkan olehnya. Amin. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini. Kita katakan kepada karena anugerah-Mu. Haleluya. Kita berikan hati kita yang terbaik pada siang hari ini. Kita ucapkan syukur kita ke hadapan Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita bantu Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Saudara-saudara yang kekasih, pada pagi hari ini sebelum kita membuka ibadah, kita berterima kasih kepada Tuhan jika Tuhan memberikan kita anugerah untuk hidup hari ini. Di beberapa tempat mereka ada di rumah-rumah mereka, dan bersyukurlah saudara-saudara yang ada di rumah ketika sedang mengadakan ibadah bersama dengan Tuhan di rumahmu, karena Tuhan juga ada di sana. Saudara-saudara kami yang ada di rumah sakit, mungkin saudara sakit karena COVID atau sakit yang lain. Inilah kesempatan yang berharga untuk juga menaikkan pujian kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama nyanyikan lagu tadi yang pertama. Terima kasih Yesus, refnya saja. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih. Bapa di dalam surga, bukan karena kuat kami dan bukan karena gagah kami, kalau kami ada sampai saat ini. Dalam setiap situasi yang berbeda, kami tetap menghormati Engkau, karena kami tidak tahu apakah akan ada hari esok untuk kami yang Kau percayakan kepada kami. Oleh sebab itu, dengan segala hormat kami dan ucapan syukur, terima kasih Bapa, kalau kami boleh berdiri saat ini antara saudara-saudara seiman untuk menaikkan pujian dan hormat. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, jika kami saat ini ada di rumah, di kamar sendiri, ataukah bersama dengan keluarga, dalam ibadah yang sangat terbatas. Kami mengakui kami takut, kami mengakui kami tidak bisa keluar, tetapi hati kami tetap terkontek kepadamu, dan berkat Allah ada di atas hidup kami. Satu saat kami rindu Kau membebaskan kami dari semua kondisi ini, sehingga kami bisa beribadah bersama-sama. Haleluya. Untuk kami yang saat ini sedang ada di rumah sakit dalam keadaan lemah, terima kasih Tuhan. Sementara tangan kami menggenggam HP untuk melihat ibadah online, terima kasih. Kami bersyukur Engkau memberikan kekuatan sampai saat ini. Jamahan Tuhan akan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami dalam segala keadaan. Kami akan tetap menghormati Engkau dimanapun Tuhan. Semua anak-anak Tuhan sedang berada, dan mereka sedang beribadah dengan cara-cara mereka. Engkau sanggup menjumpai mereka,
di dalam nama Tuhan Yesus, dan menjamah mereka Bapa, karena Engkau mengenal hati kami, Engkau sangat mengenal kami lebih daripada semuanya. Engkau tahu kerinduan kami, dan berkatilah ibadah ini karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Berkati Bapa, semua yang rindu untuk ibadah ini diberkati. Katakan haleluya 3 kali, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Sekali lagi shalom. Shalom semuanya. Saya melihat tangan-tangan yang berkemanangan pada siang hari ini, amin. Kasih salam satu dengan yang lain dengan melambaikan tangan. Haleluya. Haleluya. Saya memuji Tuhan, tetap bangkit berdiri. Amin. Kita akan belajar satu lagu karena Yesus adalah segalanya bagi kita. Amin. Haleluya. Hidupku
memberikan pujian penyembahan yang terbaik dari hidup kami, dari hati kami. Sekarang kami buka hati untuk Tuhan, untuk firman Tuhan, untuk Tuhan berbicara kepada kami. Kami melapangkan, membuka hati, melembutkan hati kami untuk Tuhan berbicara kepada kami dengan cara Tuhan yang hebat, dengan cara Tuhan yang luar biasa. Engkau menyegarkan jiwa kami lewat firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Pengurapan Roh Kudus turun atas hamba-Mu dan atas semua jemaat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Haleluya. Hari ini, siang ini saya akan berkhotbah dengan tema antara aku, kau, dan dia. Kita akan membaca Alkitab kita. Kita akan membuka, kita akan membacanya di dalam Kejadian pasal yang ke-16. Kejadian 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Kejadian pasalnya yang ke-16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampirilah hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberi hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judulnya adalah antara aku, kau, dan dia. Ini saya cuma ngambil hanya pengisilan aja. Saya tidak berbicara tentang keluarga, saya tidak bicara tentang perselingkuhan, tapi saya akan bicara tentang apa yang firman Tuhan mau sampaikan. Saudara-saudara, hidup kita seringkali berhadapan dengan keputusan-keputusan yang penting. Ada banyak keputusan-keputusan yang penting harus kita lakukan. Contohnya keputusan untuk kuliah, keputusan untuk menikah, keputusan untuk melahirkan, keputusan untuk bekerja, berusaha, berdagang, dan sebagainya. Ada banyak keputusan-keputusan yang harus kita lakukan, baik itu dalam keluarga maupun secara pribadi. Ada banyak keputusan-keputusan yang itu tidak menyangkut mengenai dosa. Contohnya apa? Ketika saudara mengambil keputusan untuk membeli rumah, gak taunya rumahnya horor, saudara-saudara. Gak taunya rumahnya penuh setan. Lalu kita mulai nyesel. Aduh, nyesel ya, saya beli rumah di situ. Rumah itu horor loh. Padahal orang lain udah bilang rumah itu memang horor, makanya nggak laku-laku. Karena pelitnya, dia beli rumah yang murahan, tahu-tahu horor, banyak setannya dan sebagainya. Mungkin saudara beli mobil, lalu mobilnya banyak mogoknya. Wah, nyesel juga beli mobil. Nah, itu tidak menyangkut mengenai masalah dosa, tapi ada juga keputusan-keputusan yang penting itu menyangkut atau kerempet-kerempet kepada dosa. Contohnya apa? Contohnya karena terdesak, karena terancam, maka seseorang memutuskan untuk membunuh orang lain. Nah, membunuh itu adalah dosa. Atau karena terdesak, karena tekanan, karena marah, lalu akhirnya suka berbohong.
itu adalah juga dosa. Saudara-saudara, ada banyak pilihan. Gak gampang saudara untuk memilih ini, itu, dan sebagainya. Tetapi kalau kita salah memilih, maka itu akan bermasalah. Mari kita akan lihat contohnya orang yang salah pilih. Memilih, memutuskan untuk mengikut seorang hanya karena keinginan dagingnya. Silakan untuk menayangkannya. ಹಿಂದೆ ಹಣ್ಣಿನಂತ ಹುಡುಗಿ ಬಂದು ನೋಡು, ಏ ಬಾಲು ಇದರ ಮೇಲೆ ನಗೆಯ ವಂಶದ ಬೆಳಗಿ ನೋಡು, ಈ ಮಾಲು ಹೊಸ ಮಾಲು ದಿನ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡು ಇಂಥ ಬ್ಯೂಟಿ, ತಗೋ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಇನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಜ್ಯೂಟಿ. Nah, jadi hati-hati saudara-saudara ketika memutuskan untuk kita bertindak ini itu dan sebagainya, perlu pikir-pikir dulu ya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan berbicara tentang 3 orang, yaitu Abraham, Sarah atau Sarai, dan Hagar. Makanya judulnya adalah antara aku, kau, dan dia. Saya tidak bicara tentang keluarga, tetapi bagaimana keluarga ini mengambil keputusan-keputusan yang penting dalam hidupnya. Ada banyak hal waktu kita mengambil keputusan, waktu kita mengambil kebijaksanaan, tapi itu berdampak luas. Terhadap siapa? Terhadap diri kita, bisa juga terhadap orang lain. Bisa juga merugikan orang-orang lain. Bisa juga merugikan diri kita sendiri. Ketika mereka menunggu janji Tuhan. Ketika Abraham dan Sarah dijanjikan oleh Tuhan bahwa mereka akan mendapatkan keturunan. Ketika Abraham berada di dalam kemahnya, maka Tuhan mengajak Abraham untuk keluar dari kemah ini. Tuhan mengatakan, Abraham, mari keluar. Aku akan memperlihatkan kepadamu bahwa nanti engkau akan mendapatkan keturunan. Dan jumlahnya itu seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir yang ada di lautan. Itulah janji Tuhan kepada Abraham. Tetapi tahun demi tahun dijalani oleh Abraham dan Sarah. Setahun, 2 tahun dan seterusnya. Sampai menginjak 10 tahun, rupanya mereka tidak juga mendapatkan anak. Walaupun waktu itu Abraham dan Sarah sudah tua. Menurut logika manusia, tidak mungkin seorang wanita yang sudah tua, yang sudah berhenti haid, gak mungkin untuk mempunyai anak. Ini yang aneh bin ajaib. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi manusia gak mungkin. Bagi manusia gak mungkin. Karena pikiran kita seringkali mereka membuat sesuatunya menjadi seperti manusiawi, seperti caranya manusia. Padahal Tuhan ingin memakai caranya Tuhan, bukan caranya manusia. Cara Tuhan dengan cara manusia itu berbeda, saudara-saudara. Ketika Abraham dan Sarah menunggu setiap saat, setiap waktu, dan usia penantian itu sudah 10 tahun. Dan itu tidak mudah, itu mungkin menjengkelkan, itu penantian yang tidak mudah, saudara-saudara. Sama juga dengan kita, kalau kita menunggu orang lain, tunggu nggak datang, mending datang, ini nggak datang. Kalaupun datang, kalau bisa sejam, 2 jam. Tapi kalau menunggunya udah 10 tahun, itu nggak main-main. Orang mulai gelisah, orang mulai bertanya, benar atau enggak? Janjinya benar atau enggak? Tuhan ini janjinya benar atau enggak? Seringkali kita juga bertanya kepada diri kita, kepada orang lain, benar enggak janjinya kamu? Kamu tuh menolong saya enggak? Tuhan tuh mau janji kepada kita. Apakah Tuhan mau menepati janji kita atau tidak? Maka terjadilah kekecewaan yang dihadapi oleh Abraham dan Sarah. Dalam ayatnya yang kedua dikatakan, berkatalah Sarai kepada Abraham. Ketika ada perkataan berkatalah Sarai kepada Abraham, berarti inisiatif untuk berbicara, ide inisiatif itu datangnya dari seorang istri yang bernama Sarah.
Seharusnya inisiatif itu datangnya dari seorang imam keluarga, dari seorang pemimpin keluarga, yaitu suami atau Abraham. Tetapi firman Tuhan mengatakan, berkatalah Sarai kepada Abraham. Jadi yang mengambil inisiatif itu adalah bukan istri tetapi suami. Bukan suami tetapi istri. Dan Sarai sebagai istri mengatakan, berkatalah Sarai kepada Abraham. Jadi seorang istri berkata kepada suaminya dengan memberikan ide. Idenya apa? Idenya diawali dengan ketidakpercayaan, ketidakyakinan, kegalauan hatinya, keputusasaan. Mungkin juga termasuk kemarahan yang diderita oleh seorang wanita yang mandul yang bernama Sarai. Saudara, nggak gampang mempunyai predikat seorang wanita mandul. Dari perjalanan dari Ur Kasdim sampai kepada Kanaan, itu tidak mudah bagi seorang wanita dengan predikat wanita mandul. Dan itu merupakan satu kemarahan yang timbul dari hatinya Sarah. Sarah berkata kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak. Loh, ketika Sarah mengatakan, engkau tahu suamiku Abraham bahwa Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak. Ini adalah kemarahan yang dilontarkan oleh seorang wanita yang mandul, yang begitu aib, mungkin begitu malu. Sudah bayangkan, Abraham dan Sarah adalah orang kaya, banyak ternaknya, banyak pegawai-pegawainya. Dia punya pasukan tersendiri, saudara-saudara. Dan banyak yang kita juga seringkali dapatkan bahwa sekaya-kayanya orang, tapi kalau nggak punya anak, nggak bahagia katanya. Ada banyak budaya tertentu bahwa kalau si istrinya tidak melahirkan anak, cari aja wanita lain yang bisa melahirkan anak buatmu. Walaupun dalam budaya Alkitab itu nggak boleh. Dan saya mau kasih tahu bahwa peristiwa antara aku, engkau, dan dia itu Tuhan tidak izinkan terjadi poligami. Karena nanti saudara akan melihat kebenaran firman Tuhan selanjutnya. Engkau tahu Abraham, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Ini kemarahan. Ini ucapan yang menurut pikirannya, bukan menurut kehendak Tuhan, bukan maunya Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan kepada Abraham bahwa mereka akan mendapatkan anak, dan keturunannya itu adalah keturunan yang diberkati oleh Tuhan seperti bintang-bintang di langit. Sudah tahu bahwa orang yang paling cerdas di dunia adalah orang Israel, keturunan Yakub. Siapa itu Yakub? Kalau ke atas, Yakub itu bapaknya adalah Ishak. Ke atas lagi, siapa bapak ibunya Ishak? Yaitu Abraham dan Sarah. Semua dunia mengakui bahwa orang Israel adalah orang yang paling cerdas dan pintar. Sudah bisa sebut orang-orang hebat di dunia. Minimal bapak atau ibunya orang Israel. Bangsa-bangsa Israel yang diaspora ke Eropa Timur, Eropa Barat, dan sebagainya, kemana-mana. Mereka menjadi orang-orang yang cerdas. Sekarang menguasai dunia. Sudah tahu yang namanya Illumination. Keluarga dari Trah Rothschild itu adalah orang-orang Israel yang diaspora. Mereka diaspora mungkin ke Eropa Timur, tapi mereka menjadi orang yang pertama kali menjadi orang yang hebat luar biasa. Lalu dinasti Rothschild inilah yang menguasai dunia. Dunia ekonomi, dunia politik. Semua saham-saham yang bersifat dunia itu dikendalikan oleh mereka. Mereka membolehkan hubungan antara sepupu dengan sepupu boleh nikah. Kalau sepupu dengan sepupu boleh nikah, adik kakak boleh nikah. Dan mereka akan ditempatkan di jabatan-jabatan yang sangat potensial dan strategis demi untuk menjaga dinasti Rothschild ini. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tetapi sebelumnya kita melihat sejarah membuktikan bahwa ada sesuatu yang keliru yang dilakukan oleh seorang wanita yang bernama Sarah dan mengatakan Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak. Karena alasan dia menjustifikasi apa yang dia ucapkan, lalu dia berkata kepada suaminya, meminta dukungan dengan berkata, karena itu baiklah, hampirilah
hambaku itu mungkin, ini asumsi saudara-saudara. Ketika Sarah mengatakan karena itu aku memutuskan kepadamu, hai suamiku, mungkin dia Tuhan tidak memberi kita anak. Mungkin juga oleh dialah saya dapat memperoleh seorang anak. Saudara, dalam budaya di Ur Kasdim, di tempat tinggalnya Abram dan Sarah, Ur Kasdim itu sudah daerah Mesopotamia. Di situ Ur Kasdim itu suatu kota metropolis yang dekat dengan pelabuhan dan sebagainya. Itu kota metropolis yang kayak metropolitan lah. Nah, budaya di situ adalah budaya di mana seorang wanita kalau nggak punya anak, maka dia bisa kasih wanita lain dan anaknya diklaim menjadi anaknya. Dan itu menjadi budaya, menjadi ide pemikiran bahwa Sarah lebih baik ini ada Hagar. Hagar diberikan kepada sang suaminya untuk dijadikan istrinya, saudara-saudara. Lalu nanti klaim anaknya menjadi klaimnya untuk Sarah. Saudara-saudara, kalau kita melihat Hagar itu bukan orang yang sembarangan. Karena dalam cerita sebelumnya bahwa Abraham dan Sarah itu pernah pergi merantau ke daerah Mesir. Sebenarnya bangsa Israel itu sebelumnya nenek moyangnya itu pernah ke Mesir, dari Kanaan ke Mesir. Lalu keluarga Yakub yang 12 suku itu juga dia pergi ke Mesir, dan pada saat itu sudah ada di sana adalah Yusuf anaknya. Dan saudara-saudara, ketika Abraham dan Sarah pergi merantau sementara ke Mesir, maka orang Mesir itu terkejut. Kenapa? Karena Sarah itu terkenal cantiknya. Saudara bayangkan usianya udah 65 tahun, tetapi cantiknya itu luar biasa. Bikin laki-laki orang Mesir itu terperangah melotot. Lalu Abraham punya ide, hei istriku, kamu kan cantik, aku takut istriku ini diambil orang, di apalah segala macam, takut digoda-godain oleh orang Mesir. Lalu kita bikin kesepakatannya, ini bohong coy. Katanya ini bohong rohani. Nggak ada bohong rohani, nggak ada ceritanya bohong rohani, nggak ada namanya abu-abu. Lalu Abraham bilang gini, jadi kamu nanti kalau kita udah masuk ke kota di Mesir, kamu ngakunya adikku ya. Akhirnya ngaku jadi adiknya. Taunya saudara-saudara, seluruh istana dikasih barak, bisu dan sebagainya. Ini perbuatan siapa? Oh, rupanya si Abraham gak ngebohong. Oh, kamu jangan ngebohong ya. Ini ada malapetaka menimpa orang-orang Mesir dan seluruh istana. Akhirnya si Abraham itu ngaku itulah istriku. Nah, dengan itu maka akhirnya Abraham dan Sarah itu dianggap sebagai suami istri yang sah dan dijamu. Setelah mereka pergi keluar dari Mesir, maka ada sistem yang namanya pemberian oleh-oleh. Sama seperti kalau pergi ke suatu tempat, ke Jogja atau ke tempat yang lain, oleh-olehnya apa? Batik. Oleh-olehnya apa? Makanan, penganan. Nah, pada zaman itu yang namanya oleh-oleh itu bukan oleh-oleh makanan, manusia oleh-olehnya. Nah, oleh-olehnya untuk Abraham itu dan untuk Sarah itu adalah seorang perempuan dikasih nama Hagar. Berarti Hagar ini sudah bukan pembantu yang kayak pembantu kayak kita di pikiran kita. Pembantu yang kayak di rumah pakai bajunya udah beler-beler, udah kurus, udah makan agak jelek, terus ya mungkin pakainya pakai daster terus atau nggak berpendidikan dan sebagainya. Nah, Hagar itu wanita pemberian yang terbaik dari orang Mesir untuk dibawa oleh Abraham dan Sarah. Orang istimewa, terdidik, wajahnya mungkin ya cantik lah, rambutnya juga oke, badannya oke, kesehatannya oke, dia punya pendidikan yang bagus. Jadi dia bukan sembarangan pembantu. Dan mungkin bagi Abraham, wah boleh juga, ide istriku ini hebat juga lah, saya mendukung. Gak semua laki-laki kayak gitu. Saudara-saudara,
hampirilah hambaku itu, mungkin oleh dia aku dapat memperoleh seorang anak. Dan ini repotnya Abraham lemah nih. Abraham mendengar perkataan Sarah dan katakan oke. Mungkin dia bilang siap katanya. Jadi Sarah merasa bahwa Tuhan mencegah dia untuk melahirkan anak karena mandul. Saudara, mandul itu nggak enak, sebutan mandul itu suatu aib. Sama seperti Hana. Ketika Hana sebagai wanita yang mandul, lalu dia datang ke bait Allah. Lalu Imam Eli lihat, kamu ini perempuan gila ya. Kok ngoceh melulu, udah ngoceh, udah ngomong-ngomong. Lalu nangis-nangis. Setiap hari itu Imam Eli lihat bahwa Hana itu nangis-nangis. Lalu lihatnya ini nggak gila ya. Tapi dia nangis, dia terisak-isak, dia menangis. Lalu tanya, kenapa anakku? Aku nggak punya anak. Bapak Imam Eli ya didoakan akhirnya punya anak. Anak pertamanya adalah Samuel. Dan Hana berjanji bahwa anaknya itu Samuel itu akan diberikan kepada Tuhan. Itu terjadi, diberikan dan dia punya anak banyak dari situ. Dan diberikan kepada Tuhan, Tuhan berikan lipat kali ganda anak yang berikutnya kepada Hana. Dan ini beda, Sarah ini beda, saudara-saudara. Dan Abraham mendengarkan perkataan itu, saudara-saudara. Ada banyak anak Tuhan yang berpikir bahwa ikut Tuhan itu enak, seperti ada di jalan tol, nggak pernah ada masalah, nggak pernah ada tantangan. Justru saudara-saudara, anak-anak Tuhan yang gampangnya seperti ini mudah jatuh, mudah terhilang, mudah terbawa arus. Mungkin ada anak-anak Tuhan yang berkata, aduh ini pandemi COVID-19 ini membuat saya ini harus menjauh dari Tuhan. Saya mau gak aja pensiun, saya ini mau cuti aja. Dari saya hitung dari ibadah satu, saya hitung. Bayangkan kalau ada jemaat yang mulai dari awal virus COVID-19 itu mulai dari Februari sampai sekarang itu gak kesangka, gak pikir-pikir, gak dihitung-hitung sudah 8 bulan. Artinya sudah 8 bulan gak injak gereja. Gimana anak Tuhan gak pernah injak gereja? Bagaimana saudara sebagai orang tua melihat anaknya gak pernah datang selama 8 bulan ke rumahnya? Mungkin anak saudara kuliah di luar negeri atau di luar kota, lalu selama 8 bulan gak pulang-pulang ke rumah. Kita sebagai orang tua pasti tanya, nah papa mama udah kangen, pulang dong. Ma, aku lagi seneng-seneng, aku mau enak-enak dulu nih, mumpung lagi muda. Saudara-saudara, mungkin perasaan Tuhan seperti itu di surga, bahwa ada banyak anak-anak Tuhan sudah 8 bulan tidak injak gereja. Seringkali ada orang-orang yang mengatakan ikut Tuhan itu enak ya. Tapi jangan salah, saudara-saudara, Tuhan kita disalib, Tuhan kita menderita. Kita baru aja dimasukkan kateter, atau kita baru aja dimasukin jarum suntik, atau mungkin infusan. Aduh, udah sakit, takut dengan infusan, takut dengan jarum suntik itu, takut. Yesus itu saudara-saudara dipaku lebih gede dari paku kita. Saya pernah lihat ada paku yang paling gede itu segede apa, yang kira-kira 12 cm. Yesus lebih daripada itu, dipaku. Yesus itu menderita di atas kayu salib. Apakah Yesus mengatakan enak? Paulus dan Petrus pernah dipenjara, pernah dianiaya, pernah dihakimi. Jemaat mula-mula mengalami penderitaan, kesusahan. Nggak mudah ikut Tuhan. Bangsa Israel dibuang ke negara Babel selama 70 tahun karena bangsa Israel telah meninggalkan Tuhan, telah berpaling dari Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan, oke, sekarang engkau bangsa Israel, umatku, kesayanganku, aku akan membuang engkau ke Asyur dan ke Babel. Waktu mereka tinggal di Asyur dan di Babel, mereka mulai kangen dengan kampung halamannya. Makanya ada istilah yang selama ini kita dengar tentang pulkam atau pulang kampung atau mudik. Kenapa? Karena kita kangen kampung halaman. Ada yang ke Medan, ada yang ke Jawa, ada yang ke Manado, ada yang ke Ambon, ada ke daerah lain. Pulang kampung, baik itu mungkin Lebaran atau mungkin tahun baru. Kangen
dengan kampung halamannya. Nah, Tuhan izinkan selama 70 tahun bangsa Israel dibuang. Lalu apa yang terjadi? Ketika mereka mulai kangen, aku pengen pulang kampung, tapi sekarang aku ada di Babel. Lalu mereka mulai gitar-gitar. Ayo kita nyanyi yuk. Sama seperti kami di Lampung itu nyanyi. Lagunya apa? Ini daerah Sunda, bukan lagu Sunda, lagu Batak, saudara-saudara. Nyanyi-nyanyi itu karena apa? Karena kangen kampung halaman. Nah, bangsa Israel ketika kena klik, kena di situ, lalu mereka mulai kangen, lalu mereka mulai merintih, mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong ampuni, dulu aku berpaling dari Tuhan, sekarang aku kangen kampung halaman. Disitulah Tuhan mulai kembalilah setelah 70 tahun, mereka dibuang ke tanah pembuangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita pernah dengar istilah bahwa orang-orang di Eropa itu gerejanya kosong, ada yang jadi diskotik, ada yang jadi klub, malah ada jadi tempat ibadah agama lain. Lalu atas kehendak Tuhan, orang-orang korban yang ISIS dari Timur Tengah, mereka cari suaka ke Eropa. Lalu mereka diterima, lalu mereka dibaptis terima Yesus, lalu mereka masuk gereja. Gereja-gereja yang kosong dipenuhi dengan jiwa-jiwa, tapi bukan orang bule, bukan orang Eropa, tapi orang Timur Tengah. Itulah jalan Tuhan yang gak bisa dipikirkan oleh kita. Kadang-kadang Abraham dan Sarah berupaya untuk mengatakan, Tuhan ini maunya saya, engkau ikut saya. Engkau harus ikut cara saya. Saya udah bosan 10 tahun aku menunggu kelahiran anakku, perjanjian yang kau berikan kepada Abraham suamiku, tapi sekarang engkau tidak memberikan itu kepadaku. Aku sudah bosan. Lalu Abraham dan Sarah mulai marah kepada Tuhan. Jangan jadi anak Tuhan yang gampang. Kita harus jadi anak Tuhan dengan karakternya yang tahan banting. Amin. Tahan banting, saudara-saudara. Dalam masa pandemi ini, saudara-saudara, kita harus hikmat dan kebijaksanaan. Kita harus betul-betul kita utamakan. Walaupun kita ibadah, pakailah masker, jaga jarak, dan kita cuci tangan. Saudara-saudara, gak mudah ikut Tuhan. Tapi jangan berasumsi yang keliru. Asumsi yang salah berdampak juga salah. Jalan yang salah, keputusan yang salah akan berdampak juga salah dan keliru. Akan berdampak buruk, tidak baik kepada siapapun yang melakukannya. Yang kedua, saudara-saudara, partner yang tidak mendukung. Sarah itu sebenarnya adalah wanita yang potensial. Dalam sejarahnya, ketika mereka suami istri Adam dan Sarah itu di Ur Kasdim, Sarah itu cukup potensial. Dia seorang wanita yang cerdas, yang pintar, yang mendukung suaminya dalam banyak hal. Dan jadilah dia jadi orang kaya. Lalu dia pergi merantau. Setelah itu tidak tercatat Sarah. Sarah hanya sebagai pendamping. Tapi ketika seorang wanita disentuh dengan hal yang sensitif, yaitu hal masalah kemandulannya, dia bereaksi. Dia marah kepada Tuhan. Lalu dia mengambil keputusan yang keliru, dan dia mempengaruhi suaminya. Kejadian ini juga terjadi pada pernikahan pertama di Taman Eden. Ketika Hawa mengambil buah itu, lalu diberikan kepada Adam, Adam ini suamiku, makanlah ini. Udah tahu Tuhan katakan nggak boleh. Semua yang lain boleh, tapi buah pohon pengetahuan yang baik dan jalan nggak boleh kamu makan. Tapi oleh karena rayuan si setan yang menutup ular, maka Hawa mengambil. Padahal sebenarnya otoritas perintah firman Tuhan itu ada pada diri suami. Ini yang kadang-kadang salah. Ini yang tadi pagi saya nggak sampaikan. Seringkali otoritas kepemimpinan atau fungsi keimaman dalam keluarga itu tidak berfungsi atau berjalan dengan baik. Saudara bayangkan, Tuhan berbicara kepada Adam, kepada suami. Tuhan berbicara kepada Adam. Firman-Nya mengatakan, boleh makan yang lain, jangan makan buah ini atau pohon dari pengetahuan yang baik dan jahat. Sama juga Tuhan berbicara kepada Abraham. Abraham, mari keluar kau dari tendamu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar. Lalu Tuhan katakan, lihat Abraham, lihat bintang-bintang di udara.
Aku berjanji kepadamu karena engkau ada orang yang percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan, lihatlah, aku akan memberikan kepadamu keturunan yang hebat, keturunan yang luar biasa, seperti bintang-bintang. Itu 10 tahun sebelum kejadian peristiwa ini. 10 tahun itu bukan sesuatu yang pendek, tapi perjalanan penantian yang luar biasa. Dan Tuhan pernah katakan itu langsung kepada Abraham. Dan mungkin Sarah itu nggak dengar. Tuhan berfirman, berbicara dan berjanji kepada suami. Tuhan berbicara kepada suami yang namanya Adam. Tuhan berbicara kepada suami yang namanya Abraham. Tetapi fungsi kepemimpinan, fungsi keimamannya tidak berjalan. Firman-Nya tidak disampaikan kepada sang istri. Lalu istri menjadi blank. Istri nggak tahu. Mulailah istri bereaksi, mulailah istri mengambil peranan. Sama seperti itu. Mama aja yang ke gereja duluan sama anak-anak. Papa nanti belakangan. Titip salam buat Tuhan Yesus aja. Ini kolekte buat Tuhan Yesus. Ini persepuluhan buat Tuhan Yesus. Tapi sang imam, sang pemimpin di rumah, nggak mau ke gereja. Tadi udah menjadi rumusannya seluruh dunia. Namanya bikin gereja, buka gereja itu pertama kali beli banyaknya itu dari mana? Anak sekolah minggu. Lalu udah sekolah minggu siapa? Ibu. Saya ingat aja dulu. Anak dulu, suami, istri baru suami. Saudara-saudara, jangan kita seperti Abraham yang pasif dan hanya setuju aja. Iyalah, oke lah, papa mas setuju aja. Oke, bagus, setuju aja. Anak kuliah di mana? Ya setuju aja. Fakultas apa? Iya, oke lah, masuklah. Ketika Tuhan meminta pertanggungjawaban kepada Adam, ketika Tuhan berjalan di Taman Eden, di manakah engkau? Lalu mereka berlari dan mereka meninggalkan Tuhan karena mereka dapatan telanjang, karena mereka telah jatuh dalam dosa. Lalu Tuhan berbicara kepada Adam, Adam, mengapa engkau membuat dan membiarkan istrimu mengambil pohon pengetahuan yang baik dan jahat? Lalu sang manusia, sang pemimpin, sang leader dalam keluarga, yaitu pemimpin yang namanya Adam mengatakan, Tuhan, perempuan yang kau tempatkan di sampingku, dia yang bikin ulah. Manusia nggak mau disalahin. Sampai sekarang juga karakter manusia itu nggak mau disalahin. Makanya ada yang namanya BAP. Kau udah digebukin, dipukulin sama polisi, sama tentara, baru ngaku. Itu ceritanya dalam ilmu kepolisian. Jadi hati-hati saudara-saudara. Fungsi keimaman dalam keluarga itu harus berjalan dengan jelas dan juga baik. Saudara-saudara, Abraham itu hanya maunya saja. Karena itu baiklah ambillah hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengar perkataan Sarah. Harusnya terbaik. Sarah mendengar perkataan Abraham sebagai imam keluarga, sebagai pemimpin. Jangan terbalik saudara-saudara. Saya mau katakan jujur, jangan sampai wanita-wanita ya dari yang muda sampai yang sudah dewasa, jangan sampai wanita-wanita di gereja ini mengambil peranan tapi mengambil peranan pemimpin. Mungkin selama ini wanita-wanita atau mungkin kaum wanita atau mungkin istri-istri melihat suaminya tidak berfungsi dalam keimaman dan dalam leadershipnya. Lalu sampai kapan? Sampai kapan suami-suami berfungsi dalam keimaman, dalam kepemimpinannya? Kalau selama ini selalu bilang, mama aja, dengan anak, mama aja, ayo papa suruh doa tuh Bapak Pendeta, mama aja. Semuanya mama aja, mama aja, mama aja. Lalu sang istri yang betul-betul dominan, dia memang sangat atraktif dan dia punya potensi yang luar biasa dalam karunia punya karunia yang luar biasa.
Dan mereka harus menunggu dan menunggu. Tuhan, sampai kapan suamiku bisa berfungsi dalam kepemimpinan juga dalam keimaman? Selama ini aku putus. Padahal kan diajarkan oleh gembala sidang, oleh pemimpin-pemimpin rohani bahwa istri harus tunduk, taat kepada suami. Tapi kenapa Tuhan, suamiku sampai kapan bisa dia muncul sebagai pemimpin? Nah, ini yang kadang-kadang menjadi pergumulan dengan wanita-wanita atau dengan istri-istri. Karena keimamannya tidak berjalan, mulai istri mengambil peran. Dan itu turun, saudara-saudara. Ada banyak laki-laki yang tidak mau nikah dengan wanita yang sangat dominan. Anaknya juga nanti akan mengarah kepada anak mami. Semuanya mami, papinya nggak didengar. Keturunan Abraham dan Sarah, lahirlah Ishak, anak satu-satunya. Lalu Ishak mempersunting Ribka. Dari Ishak dan Ribka lahirlah anak kembar yang bernama Yakub dan Esau. Mereka anak kembar. Tapi tidak tahu apakah ini seizin Tuhan. Ketika mereka berdua sebagai anak kembar itu lahir, waktu mau lahir aja saudara-saudara betot-betotan dalam perutnya Ribka. Adiknya itu megang kaki kakaknya. Itu pertanda bahwa hak kesulungan akan diambil oleh adiknya. Kalau salah asuh, kalau kita sebagai keluarga, sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu salah asuh kepada anak-anaknya, itu akan berdampak buruk, saudara-saudara. Contohnya adalah keluarga dari anaknya Abraham dan Sarah. Sarah dan Abraham memperanakan Ishak. Ishak menikah dengan Ribka. Ribka dan Ishak punya anak, yaitu Ishak dan Esau, anak kembar. Sebenarnya kakaknya adalah Esau, tetapi mengapa hak kesulungan itu diberikan? Mengapa terjadi kekacauan dalam keluarganya Ishak dan Ribka? Karena Ishak mengasihi Esau, tetapi Ribka mengasihi Yakub. Karena Yakub ini anak laki-laki tapi anak rumahan, kalem, menyenangkan mama. Mama nyuci piring, mama masak, selalu ditemani. Tapi kalau namanya Esau, dia pemburu, hebat, gagah perkasa. Papanya bilang, ini anakku, gagah perkasa. Kamu Yakub, kamu anak rumah, nggak pernah keluar. Apa kerjamu? Cuma diam aja. Wah, terjadi pilih kasih. Yang satu sayang mama, yang satu sayang papa. Apa yang terjadi? Mereka ribut, mereka berantem, mereka terpisahkan bertahun-tahun. Karena hak kesulungan. Proses hak kesulungan itu juga melibatkan mamanya, melibatkan Ribka. Ribka mengamini, meyakinkan bahwa hak kesulungan itu boleh diambil oleh dia. Ini karena udah salah asuh dari atasnya. Karena Sarah mengambil keputusan yang keliru, berdampak kepada anaknya, berdampak kepada cucu-cucunya yang kembar. Jadi hati-hati waktu kita mengambil keputusan. Hati-hati kalau partner kita, pasangan kita, atau orang-orang yang mendukung di sekitar kita itu tidak berfungsi secara mestinya. Saudara-saudara, yang ketiga adalah seringkali orang melakukan shortcut atau jalan pintas. Ada pepatah orang Jawa mengatakan ojo kesusu. Artinya jangan keburu-buru. Alon-alon waton kelakon. Artinya pelan-pelan asal terlaksana. Pelan-pelan baru ambil keputusan. Pelan-pelan pikirkan, gumuli, doakan, tanya Tuhan, baru putuskan. Jangan keburu-buru. Dalam ilmu kepemimpinan, bagi setiap orang yang mengambil keputusan di dalam tekanan, tergesa-gesa, ketakutan, jangan saudara ambil keputusan. Sarah itu ditekan dengan rasa harga diri, ditekan sebagai wanita yang mandul, yang rasanya aib, lalu dia marah kepada Tuhan, dia marah kepada keluarganya, lalu dia ambil keputusan dan dia berikan ide kepada suaminya. Dan keputusan terjadi. Shortcut itu memang idenya daripada seorang istri yang namanya Sarah.
Bayangkan saudara-saudara 10 tahun penantian. Padahal setelah 10 tahun penantian dan mereka melakukan shortcut, melakukan jalan pintas, mereka harus nunggu 15 tahun lagi. Saudara mau nunggu 15 tahun? Waduh, 2 menit aja nggak dijawab WA-nya. Jangan aja tuh handphonenya dibanting, sayang daripada dibanting kasih ke saya aja. Iya kan, wah nggak dibalas, WA nggak dibalas, wah ini pesan saya nggak dibalas, telepon WA, nggak diangkat juga, telepon langsung nggak pakai WA, diangkat lagi, nggak diangkat, wah mengesalkan, menjengkelkan, wah ini 10 tahun, bayangkan aja. Sarah dan Abraham menunggu selama 10 tahun penantian yang tiada hentinya, tiada berujung, dan itu seperti orang itu menjadi hilang harapan, gak percaya lagi kepada Tuhan. Lalu mereka melakukan shortcut. Padahal jangan terburu-buru. Mereka udah mulai marah sama Tuhan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Karena gak sabar, dia melakukan jalan pintas. Orang sabar itu disayang Tuhan, amin. Sabar itu adalah buah roh. Anak Tuhan harus sabar. Karakter anak Tuhan itu harus sabar. Jangan sedikit-sedikit shortcut. Jangan sedikit-sedikit ambil jalan pintas. Jangan sedikit-sedikit ambil keputusan-keputusan yang gak jelas gitu. Kita harus bijak. Ojo kesusu, alon-alon waton plafon. Yang penting nyampe, tenang aja. Memang penting saudara-saudara. Suami istri yang satu slow, yang satu gesit. Melengkapi ya, amin. Ya. Kalau dua-duanya slowly, wah, ketinggalan kereta saudara-saudara. Saya termasuk orang kalau mengambil keputusan harus cepat. Saya tahu orang-orang di sini di jemaat ini yang ya macam-macam karakternya. Kalau saya seringkali cepat. Kalau orang lain 1 langkah, saya maunya 3 langkah. Antisipasi ke depan. Gimana nanti aja Pak? Gak bisa. Nanti gimana? Amin. Nanti gimana anak-anak kita? Nanti gimana perusahaan kita? Nanti gimana karir kita? Nanti 10 tahun itu saya mau jadi apa? Umur saya 50 tahun. 10 tahun lagi saya udah jadi apa? Jadi opah. Udah tua, gak punya tenaga, pikiran yang dipakai. Anak muda sekarang umur 25. 5 tahun yang akan datang jadi apa kita? 10 tahun lagi akan apa yang terjadi untuk kita? Bagaimana dengan kita? Apa yang harus kita putuskan? Rencanakan ke depan. Tapi jangan segala sesuatu keputusan itu dengan tergesa-gesa, dengan tertekan, dengan marah dan ragu. Jadilah orang yang sabar dalam pimpinan Tuhan. Yang keempat, jalan keluar atau keluar dari jalan. Ini hanya istilah saja. Apakah yang dilakukan oleh Abraham dan Sarah shortcut itu, apakah itu jalan keluar atau kebalikannya keluar dari jalan kehendak Tuhan, keluar dari jalannya Tuhan, keluar dari maunya Tuhan? Tuhan katakan, tunggu, aku menjanjikan seorang keturunan yang akan menjadi berkat, menjadi terang, dan menjadi bangsa-bangsa yang diberkati Tuhan. Tuhan mengatakan, Abraham, aku akan menjadikan keturunanmu seperti bintang-bintang. Firman Tuhan mengatakan kalau bintang-bintang itu orang-orang yang cemerlang, orang-orang yang cerdas. Buktinya orang Israel adalah orang yang cerdas di seluruh kaum, dari semua suku bangsa dan bangsa. Yang kedua, mereka menjadi bintang. Karena apa? Mereka orang-orang yang berhasil. Coba, sudah tanya Einstein siapa? Tanya Zuckerberg siapa? Tanya penemu Apple. Tanya. Siapa mereka?
Mungkin bagi kita, oh ini jalan keluar. Mungkin bagi Sarah, oh ini jalan keluar. Ide saya boleh juga ya. Saya kasih ide lah kepada suamiku, wah ini jalan keluar. Tak dulu. Itu adalah keluar jalan. Waktu yang lalu saya khotbah tentang on the track, di jalurnya. Tapi ada yang berikutnya adalah bukan on the track, tapi out the track, di luar jalur. Kalau ada jalur ke arah sesuatu, sebenarnya jalur lalu lintas ke arah satu, lalu kita potong jalan, shortcut potong jalan, lalu prit, tilang. Pak, kenapa saya ditilang? Anda ini nggak sesuai dengan jalur. Salah jalan, Pak, putar. Akhirnya ditilang. Saudara-saudara, apakah itu kehendak Tuhan atau kehendak manusia? Itu adalah hasil usaha manusia. Makanya dalam Galatia 4 dikatakan diperanakan menurut daging dan bukan menurut roh. Tuhan udah mengasih tahu kepada Abraham bahwa anak yang dikandung itu yang nanti akan diberikan oleh Tuhan adalah anak perjanjian, anak dalam roh, dalam urapan dan berkat roh. Tetapi mengapa Abraham dan Sarah mengambil jalan pintas, lalu keluarlah anak dari seorang bujang yang bernama Hagar, dan itu disebut sebagai diperanakan menurut daging. Karena apa? Karena keinginan daging dari Sarah itulah makanya lahirlah anak. Katanya ini anak perjanjian, tapi lahir dari seorang anak bujang. Bukan keturunan asli dari Abraham, bukan dari umat kepunyaan. Itu dikatakan diperanakan menurut daging. Daging itu apa? Keinginan daging, hawa nafsu, kekecewaan manusia, keinginan manusia, jalannya manusia, akhirnya disebut sebagai menurut keinginan daging. Tapi Ishak itu adalah menurut keinginan roh, dalam tuntunan roh. Apa yang terjadi dengan tindakan mereka, dengan keputusannya Abraham dan Sarah? Apa yang terjadi? Dampaknya seperti apa? Sejauh mana dampaknya? Yang berikutnya adalah yang diterima Sarah bukanlah penghormatan, tetapi penghinaan. Sudah bayangkan seseorang mengambil keputusan, sesuatu yang diputuskan yang kemungkinan akan memberikan rasa hormat, harga diri yang tinggi. Tapi apa yang didapatkan oleh Sarah ketika dia mengizinkan istrinya, ketika diizinkan bujangnya Hagar untuk dihampiri oleh suaminya. Firman Tuhan mengatakan demikian. Lalu mengandunglah perempuan itu ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya. Waduh, ini pembantu petatang petenteng, susah mau dipecat gak bisa. Udah ada bayi di kandungnya. Itu kan nanti jadi anak saya, itu jadi anak suamiku. Wah, dilema. Keputusan yang salah berdampak salah dan mengakibatkan dilematis. Bukan penghormatan, bukan penghargaan. Yang didapatkan oleh Sarah adalah si Hagar memandang rendah nyonyanya. Dipandang rendah, saudara. Betul yang dikatakan bahwa yang mandul itu akan terhina, derajatnya akan terhina. Lalu mulai saudara, si Hagar itu bilang, saya hamil, kamu mandul ya, mandul. Si mandul, dasar si mandul. Wow, udah diintimidasi saudara. Lalu bukan penghormatan tetapi cibiran, direndahkan, dihina. Karena apa? Karena keputusan yang keliru. Yang berikutnya, hubungan menjadi renggang, hubungan tidak harmonis antara Sarah dan Abraham. Berkatalah Sarah kepada Abraham, penghinaan yang ku derita ini adalah menjadi tanggung jawabmu. Loh, Abraham bilang, enak aja kok tanggung jawab. Aku kan nggak kasih ide, aku mah terima jadi aja. Aku mah cuma siap aja laksanakan apa yang jadi ide kamu. Tapi Sarah bilang, penghinaan yang kuriti adalah tanggung jawabmu. Jadi Sarah itu minta pertanggung jawab kepada suaminya. Saudara-saudara, gak cukup sampai di situ. Antara Sarah dan Abraham terjadi diskomunikasi.
tidak ada keharmonisan. Lalu yang berikutnya ada KDRT. KDRT Sarah terhadap Hagar. Dan Abraham membiarkan dan menyetujuinya. Kata Abraham kepada Sarah, hambamu ini di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang dipandang baik. Lalu Sarah menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Saudara, ini kacau, mulai kacau ini. Keluarga kacau, saudara. Antara aku, dia, dan kau ini udah mulai kacau ini. Ya, baru aja mengandung, belum melahirkan. Nanti setelah melahirkan lebih kacau lagi, saudara-saudara. Karena keputusan yang salah, jadi salah semuanya. Ada kekerasan dalam rumah tangga, ada penindasan. KDRT adalah kekerasan dalam rumah tangga. Itu ada hukumnya, saudara-saudara. Nggak boleh anak-anak Tuhan main pukul, main tempeleng. Saya suka sedih juga, saudara-saudara, kalau ada di dalam keluarga itu kayak petinju, jadi samsak, saudara-saudara. Aduh, susah juga ya. Anak Tuhan nggak boleh mukul, saudara. Boleh mukul nggak anak Tuhan? Boleh nempeleng nggak anak Tuhan? Nggak boleh, saudara. Apalagi ayah, suami nggak boleh lakukan kekerasan kepada anaknya. Anaknya nanti sakit hati, anaknya dendam, anaknya kepahitan. Sarai menindas Hagar sehingga Hagar itu kabur, meninggalkan Tuhan dan dunia. Oke lah, kalau kata di keluarga ini udah nggak ada si yang keladinya di si Hagar, udah kabur. Nggak tahu kaburnya bawa duit atau enggak. Nggak sampai di situ. Apa yang terjadi? Ulahnya ulah mereka, perbuatannya perbuatan mereka, yaitu perbuatan Sarah dan Abraham. Kok bawa Tuhan sih? Lalu Sarah bilang, Tuhan, kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Nah, sekarang mau dipikir lah, dianya udah pergi kabur. Antara aku dan kau. Sarah ini mulai anggot-anggotan, udah mulai pusing nih. Yang satu udah selesai, si Hagar udah kabur. Wah, ini troublemaker-nya udah pergi nih. Mulailah sekarang ribut lagi, bawa-bawa nama Tuhan. Saudara, kita jangan punya karakter, punya sifat, kebiasaan apa-apa bawa Tuhan. Jangan apa-apa main politik bawa Tuhan, bawa ayat-ayat. Saya tuh nggak berkenan tuh kalau ada orang debat Alkitab bawa-bawa Tuhan, bawa-bawa Alkitab. Padahal firman Tuhan itu bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk lakukan, dengar, renungkan, dan lakukan. Berbagailah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Di Alkitab nggak ada dikatakan berbagailah orang yang mendebatkan firman Tuhan, nggak ada. Jadi kita jangan sekali-kali ikut-ikut perdebatan. Lebih baik firman Tuhan, dengar, renungkan, lakukan. Sudah diberkati Tuhan. Di Alkitab nggak ada tuh, karena perdebatan maka sudah diberkati Tuhan, nggak ada. Jangan sekali-kali bawa Tuhan. Tahu nggak kata Tuhan bilang ini? Tahu nggak kata Tuhan begini? Makanya kita melakukan ini. Nggak tahunya ambil tindakan, ambil keputusan. Tahu-tahu keliru, salah. Ini salahnya Tuhan. Tar dulu, belum tentu salahnya Tuhan. Anda yang bawa-bawa nama Tuhan. Sama seperti Sarah. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Keributan, masalah plus konflik dalam rumah tangga itu kok pakai bawa-bawa nama Tuhan? Gara-gara kamu nih, aku nikah sama kamu, sial. Wah, pakai bawa sial lagi. Wah, gara-gara kamu nih, gara-gara mama papa kamu, gara-gara ini. Wah, gara-gara semua jadi gara-gara aja. Makanya ribut terus. Jadi jangan sekali-kali bawa nama Tuhan. Tuhan jangan salah-salahin, saudara-saudara. Tuhan tuh gak pernah salah, manusia yang salah. Yang F, konflik keluarga berdampak mendunia. Sudah bayangkan konflik 2-3 orang itu berdampak mendunia loh sampai sekarang. Kita baca ayatnya. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris
bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anak itu. Waktu saya merenungkan, mempersiapkan firman Tuhan ini, saya ketawa geli di kantor di depan. Saya baru menemukan di Alkitab ada kata menyebalkan. Nggak boleh lo, ibu-ibu, bapak-bapak bilang nyebelin lo. Nggak boleh. Di Alkitab ada. Hal ini sangat menyebalkan Abraham. Abraham itu udah maunya enaknya sendiri, nggak bisa memimpin, nggak bisa kasih ide pemikiran yang cerdas, maunya itu oke aja. Lalu dia bilang menyebalkan lagi. Itu kan darah dagingnya, itu kan istrinya si Hagar. Kembali Sarah mengambil tindakan, usir hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak ini tidak akan menjadi ahli waris. Memang betul. Walaupun orang lain ada yang mengklaim itu ahli warisnya memang ke situ. Akibatnya saudara-saudara, masalah ayat ini sampai sekarang. Saya mau kasih tahu ceritanya begini. Usia Ishak, anak perjanjian itu, dengan usia Ismail. Ismail itu dari anaknya Hagar. Hagar itu orang Mesir. Terus tahu orang Mesir. Kalau orang bilang itu orang Mesir orang Arab, bukan orang Arab, orang Mesir. Kalau orang bilang itu orang Iran itu orang Arab, enggak. Iran itu bukan orang Arab. Lalu Mesir itu bukan orang Arab. Tapi setelah Ismail lahir, lalu dia punya istri dengan bangsa lain, mungkin juga dengan bangsa Arab, dan anaknya Kedar dan Nebayot beranak pinak, beranak cucu, berasimilasi, jadilah mereka menjadi orang-orang dari keturunan saudara kita, sepupu kita. Sebenarnya aslinya Hagar itu adalah orang Mesir. Iran itu bukan orang Arab. Iran itu disebut sebagai Media Persia. Jadi saudara-saudara, usia Ismail itu 14 tahun. Usia Ishak itu masih balita. Oh, namanya anak main loh. Main. Mungkin ada konflik, ada ribut-ribut. Ini agak sensi nih. Si Mama Sarah ini agak sensi. Sedikit-sedikit menangin si Ishak, sedikit menangin si Ishak. Ini Ismail ini di marginalkan, dicuekin. Seringkali ada masa persoalan. Akhirnya timbullah masalah, terjadi pertengkaran anak, jadi pertengkaran orang tua. Yang satu dominan. Lalu akhirnya timbullah ayat ini, timbullah perkataan, usirlah hamba perempuan itu beserta dengan anak. Akibatnya keturunan Ismail dan keturunan Yakub, keturunan Ishak sampai sekarang ribut. Gak pernah ada akhirnya. Di Timur Tengah itu ribut terus, perang. Tapi puji Tuhan kemarin tuh Emirat Arab, mereka berdamai dengan Israel ya. Dengan apa? Dengan Bahrain apa? Saya lupa satu lagi. Saya lupa. Arab apa? UEA apa namanya? Ya Arab lah pokoknya. Itu berdamai. Dan sudah tahu kenapa sampai sekarang ini orang-orang Mesir itu dekat sama orang Israel? Karena itu. Karena ibu Hagar ini. Saudara-saudara, Abraham itu menjadi bapak orang beriman untuk 3 agama loh. Ya, agama Kristen, Yahudi dan Muslim. Hebat. Mereka mengakui, mereka bilang itu Ibrahim, itu Ismail, itu Abraham, anaknya Ishak. Lalu dari Ishak punya 2 anak kembar, yaitu Yakub dan Esau. Dari Yakub itu keluarlah 12 suku bangsa Israel sampai sekarang. Itulah peristiwanya, itu sejarahnya. Saudara, dalam hidup kita seringkali kita bertanya, Pak Richard, Borosi kan jalannya sudah buntu, semuanya buntu, mentok. Apa
Apa benar kata mentok itu, kata buntu itu benar? Udah nggak ada jalan keluar. Tapi ada good news-nya siang ini. Yesus katakan, akulah jalan. Kalau saudara mentok, Tuhan katakan, akulah jalan. Kalau saudara mungkin sedang dilematis, Tuhan katakan, akulah jalan, akulah jalan. Berarti ada jalan keluar. Ada jalan pertolongan. Ada jalan mujizat. Saudara, dari peristiwa ini, apakah Tuhan tinggal diam? Tuhan izinkan terjadi. Oke. Tuhan bilang, anakku, engkau telah mengambil keputusan salah, keliru, aku mengetahui, aku melihatnya. Tapi Tuhan gak diam. Tuhan menyelesaikan sampah-sampah masalah ini. Tuhan menyelesaikan masalah Abraham dengan Sarah itu apa? Masalah Hagar. Tuhan nggak ngurusin Sarah dan Abrahamnya. Tuhan ngurusin. Tuhan ambil alih masalah persoalan yang menjadi trouble mereka, yaitu si Hagar. Mari kita lihat lagi. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Wah, rupanya si Hagar ini gak punya agent, dia kabur sendiri, dia ngelapor ke agentnya. Inisiatif sendiri, udah saking nekatnya. KDRT-nya udah keterlaluan, udah diubun-ubun nih. Ayat yang berikutnya kita baca. Ini luar biasa ya. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Wah, kenapa ya Tuhan izinkan? Kalau kita jadi Tuhan, kalau kita jadi manusia, kalau kita jadi siapa sih Hagar? Oh gitu sih Tuhan. Masa Tuhan biarin saya ditindas? Saya ini udah kabur Tuhan. Nggak lewat agent lagi, saya kabur Tuhan. Udah kabur, Tuhan mau tolong. Kok pertolongannya begitu? Suruh balik ke nyonyanya, biar aja kamu ditindas. Wah, gimana nih Tuhan? Saudara-saudara, Tuhan itu ajaib ya. Buat saya pasti ada maksud dan tujuan yang lain, saudara-saudara. Tuhan izinkan. Kalau memang salah, kalau kita salah jalan, kalau kita anak Tuhan salah jalan, Tuhan nggak biarin. Tapi Tuhan menolong, memampukan kita untuk menghadapinya. Tuhan mendampingi kita untuk menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar penindatan atasmu. Nah, yang di bawah itu tadi pagi saya udah jelasin. Sekarang saya akan menjelasin. Nanti penjelasannya dari saya pribadi. Ayat yang ke-12 ini nanti saya jelasin secara pribadi. Seorang laki-laki yang lakunya seperti Cordelia, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamainya Tuhan yang telah berfirman kepadanya dengan sebutan engkaulah El Roy, sebab katanya bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Ayat yang ke-11 dikatakan Tuhan telah mendengar. Ayat ke-13 dikatakan Tuhan yang telah melihat. Masalah persoalan yang kita hadapi, yang dihadapi, yang pernah dilakukan oleh Abraham dan Sarah, walaupun mereka mengambil jalan yang keliru, jalan yang salah, keputusan yang salah, membuat itu menjadi kacau balau, tetapi Tuhan tidak akan membiarkan anak-anak Tuhan mengalami kekacauan hidup. Walaupun kita salah langkah, firman Tuhan mengatakan Tuhan mendengar dan Tuhan melihat. Kembali aminnya sekali lagi di sini. Tadi pagi aminnya satu. Tuhan mendengar dan Tuhan melihat kita. Saudara renungkan kata mendengar dan melihat.
apapun keputusan yang pernah kita lakukan, kelihatannya salah, kelihatannya keliru, kelihatannya menyusahkan, baik diri kita maupun keluarga kita. Tapi saudara ingat bahwa Tuhan akan turun tangan untuk mendengar keluh kesah kita, untuk mendengar masalah kita, dan Dia melihat. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya salah langkah, saya salah ambil keputusan. Masalah yang dihadapi oleh Sarah dan Abraham adalah karena faktor orang ketiga yang namanya Hagar. Tapi walaupun kita salah, walaupun kita keliru, walaupun Abraham dan Sarah keliru, Tuhan menyelesaikan masalah yang sesungguhnya itu Hagar. Tuhan menghampiri Sarah. Tuhan menghampiri Hagar. Tuhan memberkati Hagar. Tuhan menjadikan keturunan juga diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara kita di Timur Tengah itu diberkati oleh Tuhan. Bukti fakta sampai sekarang. Gak boleh kita mengutuki mereka. Kita gak boleh berbuat tidak baik kepada mereka. Karena mereka juga adalah keturunan dari anak-anak Tuhan. Hanya belum percaya pada Yesus. Tapi firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan itu mendengar mereka dan Tuhan itu melihat hidup mereka. Ibu keturunan mereka itu ditolong oleh Tuhan. Dia jadi korban. Dari situ keluarga yang mengambil keputusan yang salah. Ya, keputusan itu berdampak secara luas mendunia. Sampai sekarang masalahnya belum terselesaikan. Ini jadi pembelajaran bagi kita bahwa jangan kita mengambil keputusan yang salah, yang keliru, yang tergesa-gesa, karena akan berdampak tidak baik. Saya akan menutup firman Tuhan ini dengan satu video klip bagaimana seorang anak gadis mengambil keputusan yang salah. Karena apa? Karena tekanan hidup, karena dia orang miskin, ayahnya gagu, banyak konflik. Jadi seorang anak remaja aja yang keputusan yang salah. Mari kita lihat.หนูอยากได้พ่อที่ดีกว่านี้พ่อที่ไม่เป็นใบ้พ่อที่เหมือนคนอื่นได้ยินในสิ่งที่หนูอยากบอกพ่อที่พูดได้แล้วก็เข้าใจหนูได้เป็นอะไร
Saudara, kita kadang-kadang seperti anak gadis itu.